Oke, halo teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Jumpa lagi di video pembelajaran ini. Masih di mata kuliah data structure, tetapi di sini kita akan membahas topik yang lain, yaitu adalah queue, ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah antrian. Ya, oke, silahkan simak baik-baik teman-teman sekalian dan pelajari materi terkait dengan queue. Ya, Q ini sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan seperti yang tadi saya sampaikan artinya adalah antrian. Ya, di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari, ya pasti ada suatu kejadian, ada suatu kondisi gitu ya, di mana sistem gitu ya, di mana sistem ataupun apapun gitu ya. Nah, itu klien gitu ya, klien ataupun customer atau siapapun gitu ya yang berada di antrian itu yang berada di paling depan, otomatis dia akan dilayani terlebih dahulu atau di servis terlebih dahulu gitu ya. Namanya juga antrian ya. Misalkan kalau kalian ngantri bayar di minimarket gitu kan, otomatis kan kalau di depan kalian itu ada orang yang mengantri, pasti dia yang akan dilayani terlebih dahulu gitu ya kan. Normalnya adalah seperti itu gitu ya. Kemudian kalian pun mungkin pernah kalau di dunia komputer ya, kalau di dunia komputer mungkin kalian pernah mengalami suatu kondisi gitu ya, suatu kondisi di mana kalian buka suatu file ataupun buka suatu aplikasi tiba-tiba not responding gitu ya, tiba-tiba kok menghasilkan not responding ya. Itu apa sebenarnya? Nah, itu sebenarnya juga bisa terjadi karena ada antrian di dalamnya. Ya, jadi mungkin prosesor kalian gitu ya, RAM kalian itu sedang melayani atau sedang mengakses ataupun sedang memproses gitu ya suatu file atau suatu aplikasi di sini gitu ya. Kemudian kalian membuka file yang baru, aplikasi yang baru di sini gitu ya. Sehingga dia harus mengantri gitu ya, aplikasi yang baru yang dibuka tadi atau file yang dibuka baru tadi itu harus mengantri, menunggu untuk diproses ya oleh prosesor atau RAM kita. Ya, seperti itu sehingga akan menghasilkan suatu kondisi yang not responding. Nah, itu kalau kita berbicara di dunia komputer. Ya, begitu teman-teman. Oke, tetapi di sini gitu ya untuk melayani suatu klien atau memproses suatu proses itu kita kenal ada dua macam pendekatan atau dua macam approach di sini. Yang pertama adalah first come, first serve. Ya, yang datang pertama yaitu yang dilayani pertama. Yaitu konsep antrian yang sebenarnya seperti itu ya sebenarnya. Kemudian yang kedua ini adalah priority based processing. Berdasarkan prioritasnya di sini. Ya, kita akan coba lihat contohnya ya. First come, first serve. Ya, istilah lainnya itu adalah first in, first out atau disingkat adalah FIFO. Ya, nanti ada istilah lain yaitu last in, first out. Ya, nanti kita akan bahas di kemudian. Gitu ya. Yang pertama adalah first in, first out. Yang pertama masuk berarti itu yang pertama keluar. Ya, contohnya seperti tadi gitu ya, kita bayar di kasir gitu ya di suatu minimarket atau misalkan kita membeli tiket gitu ya, tiket pesawat ataupun tiket konser misalkan gitu ya. Nah, pasti yang berada di depan kita gitu ya, yang sudah mengantri di depan kita pasti itu akan dilayani terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah priority base. Berdasarkan prioritas dulu. Gitu ya. Klien yang punya prioritas tertinggi itu akan lebih didahulukan daripada yang prioritasnya lebih rendah. Ya, contohnya, misalkan contohnya di emergency. Kalau di rumah sakit, misalkan kalian sedang mengantri di UGD gitu ya untuk penanganan dokter. Ya, tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba ada ambulans yang datang gitu ya. Tiba-tiba ada ambulans yang datang membawa korban kecelakaan yang kehabisan darah gitu ya. Seperti itu misalkan lah. Otomatis
yang mengalami kecelakaan itu atau korban kecelakaan itu pasti akan diprioritaskan dulu untuk ditangani, gitu kan? Nah, kan nggak mungkin juga kalian akan nuntut gitu ya, nuntut pihak rumah sakit, nuntut dokternya, loh, saya kan lu sudah antri terlebih dahulu, saya sudah setengah jam ini ngantri gitu kan. Nah, kok tiba-tiba ada yang baru datang kok langsung dilayani gitu kan. Nah, kalau misalkan sampai korbannya itu kehilangan nyawa gitu ya atau meninggal, justru nanti malah kalian yang akan dituntut balik gitu ya. Seperti itu. Ataupun mungkin kalau misalkan di kehidupan nyata di wahana bermain, misalkan contohnya di dunia fantasi Dufan gitu ya, atau di Trans Studio Bandung atau Trans Studio Makassar, mungkin yang bagi teman-teman yang pernah ke sana gitu ya, kan ada istilahnya tiket VIP. Ya, itu kan harganya lebih mahal, tapi antriannya lebih pendek, lebih diprioritaskan untuk main terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti itu. Ya, ini yang berdasarkan priority base di sini ya. Tetapi di sini kita untuk selanjutnya kita akan lebih banyak membahas terkait dengan FIFO. Yang konsepnya adalah FIFO, first in, first out. Ya, daripada yang priority base. Ya. Oke, kalau kita berbicara lagi terkait dengan FIFO ya. Kalau kita mau menggunakan data structure atau struktur data gitu ya, misalkan pilihannya ada array, array list atau list ataupun mungkin data struktur yang lainnya gitu ya. Mana yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasi FIFO? Ya jawabannya array bisa, array list bisa ataupun linked list. Ya di mana khusus linked list nanti akan kita bahas ya, terutama nanti setelah UTS. Gitu ya, setelah ujian tengah semester kita akan bahas lebih jauh terkait dengan linked list itu sendiri. Ya. Oke, di sini untuk queue ya kita menyebutnya adalah queue atau antrian gitu ya. Untuk queue ini ada dua proses utama gitu ya, dua proses utama. Yang pertama adalah NQ, yaitu adalah menambahkan klien atau menambahkan data baru di antrian kita. Kemudian ada DQ, yaitu melayani gitu ya, melayani data atau klien atau memproses data yang berada di antrian paling depan gitu ya. Setelah selesai dilayani, setelah selesai diproses, maka dihapus dari daftar antriannya. Ya, misalkan contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, kita mau coba melihat gambaran tentang queue menggunakan array, tetapi di sini kita pakai pendekatannya gitu ya, pendekatannya atau metodenya yaitu linear ordering untuk proses penyimpanan datanya di sini. Ya, contohnya di sini kita punya array dengan kapasitasnya adalah 5. Ya, seperti ini, teman-teman ya. Array-nya. Ini dalam kondisi masih kosongan. Kemudian nanti kita akan menambahkan data ataupun menghapus data, tetapi kita menggunakan konsep queue di sini. Ya, queue-nya di sini sekali lagi adalah yang first in, first out. Ya, begitu teman-teman ya. Ini di sini ada variabel front dan juga rear. Fungsinya apa di sini? Yang pertama adalah front gitu ya. Front ini fungsinya adalah variabel yang mengindikasikan posisi klien atau posisi data yang harus diproses atau dilayani terlebih dahulu. Ya, sedangkan rear itu adalah menunjukkan posisi gitu ya, menunjukkan posisi yang terakhir atau posisi klien terakhir atau posisi data terakhir yang harus diservis atau yang harus diproses. Ya, seperti itu ya, teman-teman sekalian. Ya. Oke, misalkan contohnya ini, ada beberapa komen di sini. Yang pertama adalah NQ. Ingat ya, NQ itu kan adalah menambahkan klien, menambahkan data di dalam queue kita. Ya, kita menambahkan data di sini 15. Ya. Masuk di indeks 0, kemudian kita lihat ini front dan juga rear-nya itu berada di indeks 0. Yang artinya ya berarti data 15 ini berada di paling depan dan juga yang paling belakang gitu kan, karena datanya kan baru 1 di sini.
Ya, begitu. Kemudian kita tambahkan lagi data NQ 20. Kita lihat di sini frontnya tetap. Rear-nya yang bergerak. Bergerak ke indeks ke 1. Nah, karena 15 ini yang berada di paling depan, 20 ini yang berada di paling belakang. Maka rear-nya yang bergerak di sini. Begitu juga yang ini ya. Menambahkan 25, rear-nya sekarang di sini, tambahkan 30, rear-nya sekarang berada di sini. Ya, berarti 30 ini yang masuk paling terakhir. Ya, ibaratkan seperti itu. Mengindikasikan bahwa dia ini, data ini adalah masuk yang paling terakhir, sehingga yang harus diservis juga atau dilayani juga yang paling terakhir. Ya, untuk 15 ini yang tadi dimasukkan atau datang paling awal. Gitu ya. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan teman-teman poin 1. Nah, untuk kebalikannya gitu ya, kebalikannya jika suatu klien atau suatu data itu selesai dilayani atau selesai diproses, maka kan dia kan akan meninggalkan gitu ya, akan meninggalkan queue tersebut. Nah, ini prosesnya kita namakan adalah DQ. Ya, kalau tadi menambahkan data atau menambahkan klien di suatu antrian itu istilahnya adalah NQ. Kalau menghilangkan gitu ya, menghapus data yang sudah selesai dilayani, yang sudah selesai diproses, itu namanya adalah DQ. Nah, kalau NQ tadi rear-nya yang bergerak, kalau DQ kebalikannya front-nya yang bergerak, tetapi rear-nya tetap. Nah, contohnya seperti ini. Kalau DQ tidak ada parameter apapun ya, karena otomatis yang paling depan yang itu yang harus dihilangkan. Kan FIFO, first in first out, berarti yang datang pertama yang ada di bagian front tadi itu yang dihapus atau yang dihilangkan. Ya, tadi di sini yang bagian front adalah 15. Kalau kita selesai menjalankan perintah DQ, nah maka di sini kan hilang kan, kosong. Frontnya sekarang bergerak ke sini, ke indeks 1. Yang artinya ini yang selanjutnya, data inilah yang selanjutnya akan dilayani atau diproses. Sedangkan rear-nya di sini tetap. DQ lagi, maka di sini hilang. Sekarang front-nya berada di indeks 2. Ya. Kemudian ada perintah lagi, NQ lagi. 35 di sini. Rear-nya bergerak ya, front-nya tetap di sini. NQ lagi 40. Nah, pada perintah yang terakhir ini tidak bisa dijalankan. Karena kenapa? Array ini dianggap sudah full. Karena kenapa? Rear-nya di sini sudah berada di indeks paling terakhir. Padahal kita lihat di indeks 0 di sini dan 1 itu masih kosong. Seharusnya logiknya harusnya kan 40 ini ya bisalah diisi di sini gitu ya, di indeks 0 atau 1. Nah, tetapi karena rear-nya itu sudah berada di paling akhir, berarti ini dianggap sudah full. Padahal sebenarnya nggak boleh ini. Nah, maka solusinya apa? Nah, ini adalah kelemahan dari konsep linear ordering. Nah, solusinya yang pertama adalah ya, menggeser elemennya atau itemnya. Bisa atau tidak? Jawabannya ya tentu saja bisa. Kalau data itu memang jumlahnya kecil. Ya, bayangkan kalau misalkan jumlahnya besar, yang artinya misalkan seperti ini. Ini misalkan saya punya array yang nggak usah banyak-banyak ya, teman-teman ya. Nah, misalkan ada 4 ya, isinya adalah 30, 10, 20, 15. Kemudian begitu menjalankan perintah DQ, ya harusnya gitu ya. Berarti kan ini hilang ya.
Nah, ini kan hilang. Nah, maka gitu ya. Solusi yang pertama ya bisa sebenarnya, gitu ya. Bisa sebenarnya ini digeser ke sini, ini digeser ke sini, ini dan ini juga digeser ke sini. Bisa sebenarnya. Sehingga yang kosong ini di bagian paling akhir. Bisa. Kalau datanya kecil. Bayangkan kalau datanya banyak, jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Berapa lama proses yang dibutuhkan hanya untuk memindahkan satu persatu ini? Prosesnya akan berlangsung lama di sini. Sehingga menjadi tidak efisien dalam hal waktu. Ya. Apakah ada solusi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yes, jawabannya ada. Ya, kita menggunakan pendekatan ya atau solusinya adalah konsepnya adalah circular queue. Ya, gambarannya gimana circular queue? Nah, misalkan contohnya ini. Misalkan kalian pergi ke suatu bank gitu ya. Kemudian kalian mendapatkan nomor antrian, di mana nomor antrian itu disediakan hanya 1 sampai 50. Ya, ibaratkan seperti itu. Nah, kemudian rata-rata dalam 1 jam itu ada 10 customer yang datang. Dan ya, rata-rata dalam 1 jam itu customer itu dapat melayani 9 orang. Ya. Apa yang terjadi ya untuk customer yang datang setelah 5 jam? Apakah dia akan mendapatkan nomor antrian? Jawabannya iya. Dia akan mendapatkan nomor antrian dari nomor 1 lagi. Jadi sirkular ya, teman-teman ya. Jadi kan nomor antrian 1 sampai 50 ya, itu sudah dibagikan ke 50 customer. Tiba-tiba customer 1 itu sudah selesai dilayani. Ya, karena sudah selesai dilayani, maka nomor antriannya dikembalikan lagi, gitu kan? Nah, sehingga kalau ada customer ke-51 yang datang, maka dia akan diberikan nomor 1. Ya, dipahami ya analoginya ya, seperti ini gambarannya. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita memakai konsep circular queue di sini, ya maka tadi kalau kita menambahkan data 40, melakukan NQ terhadap data 40, maka 40 ini akan dimasukkan atau diinputkan di indeks 0. Jadi berulang lagi. Tadi kan real-nya awalnya di sini. Ya, sekarang diulang lagi dari awal. Karena posisi indeks 0 itu kosong. Gitu ya. Real-nya sekarang ada di indeks 0. Ya, kemudian NQ lagi, ya sudah berarti bergeser lagi real-nya di sini. Ya. Kemudian NQ 50. Nah, pada kondisi saat ini, nah berarti di sini Q-nya adalah full. Karena semuanya sudah terisi untuk semua indeksnya. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Oke, beruntungnya di sini teman-teman gitu ya, beruntungnya di sini adalah .NET gitu ya. .NET itu sudah menyediakan struktur data Q sehingga kalian tidak perlu pusing-pusing lagi, tidak perlu bingung-bingung lagi dalam mengimplementasikan tadi konsepnya Q tadi. Gitu ya. Nah, ini ya untuk membuat Q gitu ya, untuk membuat Q, membuat objek Q terutama gitu ya. Konsepnya hampir mirip gitu ya, konsepnya hampir mirip seperti list. Ya, cuma di sini perintahnya adalah Q, kemudian tipe datanya yang mau disimpan itu apa? Ya mirip ya seperti list ya. Kalau kalian ingat-ingat perintahnya ini.
Yang cuma membedakan di sini adalah queue. Ya, ini beberapa properti, teman-teman. Ini adalah beberapa properti dan juga metode yang ada di queue. Yang pertama adalah count. Ini sama ya, seperti yang ada di list. Dia adalah mendapatkan jumlah elemen, gitu ya. Berapa jumlah item, berapa jumlah data yang ada di dalam queue kita. Ya, kemudian ada NQ. Nah, ini mirip seperti yang ada di list. Di list itu kan add ya, memakai metode add. Di sini adalah NQ, menambahkan data di queue. Kemudian ada DQ, yaitu adalah menghapus data pertama di queue. Kemudian ada pick. Pick ini hanya melihat data yang berada di urutan pertama itu apa? Tanpa perlu menghapusnya. Atau data yang berada di antrian paling depan. Ya, kemudian clear itu adalah hapus semua data yang ada di queue. Dan di sini tidak ada istilah empty atau full ya. Karena di sini tidak mengimplementasikan konsep circular queue. Kalau tadi ini kan ada karena kita menggunakan array. Di mana ingat array itu kan punya batasannya, punya limitation gitu ya. Sedangkan queue itu konsepnya seperti list gitu ya, data yang bisa disimpan itu bisa sangat besar sekali. Ya, konsepnya kalau DQ di dalam queue yang terutama di .NET ya. Kalau misalkan contohnya seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, ini ada ada data 10, 20, 30, 40, 50. Kalau kita menghapus yang paling depan gitu ya, dia secara otomatis gitu ya. Secara otomatis .NET dia akan menggeser satu ke depan. Ya, data-datanya akan digeser satu persatu ke depan secara otomatis. Ya, itu kalau DQ di pemrograman .NET. Ya, kita tidak tahu di bahasa pemrograman yang lain, di Python atau di Java. Yang pasti adalah yang kita bahas di sini adalah yang berkaitan dengan pemrograman di .NET. Ya, ingat ya, .NET itu kan ada C#, ada C, kemudian ada Visual Basic juga gitu ya. Nah, oke, teman-teman. Nah, ini ada exercise yang harus kalian kerjakan di sini. Teman-teman sekalian, jadi di sini ceritanya ada bank namanya adalah Love Money, cinta uang. Nah, dia punya 2 customer service yang bisa melayani 2 service, namanya adalah saving, menabung, dan juga ambil tunai. Ya, untuk menabung, waktu pengerjaannya adalah 2 menit. Kalau untuk mengambil uang itu adalah 3 menit. Ya, kemudian diasumsikan adalah setiap customer datang itu setiap 1 menit dan setiap customer itu akan mendapatkan kartu antrian mulai dari 1. Ya, kita mengasumsikan gitu ya, kita mengasumsikan bahwa customer yang mendapat nomor antrian ganjil di sini itu dia akan menyimpan uang. Kalau customer yang dapat genap, maka dia akan tarik tunai. Ya. Kemudian ketentuan selanjutnya, setiap customer yang datang itu akan dilayani oleh CS yang tidak sibuk atau yang sedang nganggur di sini. Tetapi kalau semua CS, berarti ada 2 CS ya, customer service, itu lagi sibuk, maka customer itu akan masuk ke queue, masuk ke antrian. Ya. Kemudian selanjutnya, jika salah satu dari customer service selesai melayani customer, maka customer yang berada di antrian terdepan akan langsung dilayani oleh customer service.
Ya, kemudian kita asumsikan bank tersebut, ya, kita asumsikan bank tersebut hanya menerima customer sampai menit ke-10. Yang artinya di menit 11 itu sudah tidak menerima customer lagi. Berarti hanya menerima sampai menit ke-10, hanya menerima 10 customer. Ya. Kemudian buatlah gitu ya. Buatlah simulasinya atau ilustrasinya. Ya. Nah, ini saya memberikan contoh gitu ya, teman-teman ya. Memberikan contoh ilustrasinya sampai menit ke-5 sehingga nanti kalian tinggal melanjutkan saja. Ya. Menit 1. Customer 1 datang. Ya, langsung dilayani CS1. Ya, sebenarnya boleh CS1 atau CS2 bebas. Ya, dua-duanya ini bisa gitu ya, melayani untuk saving ataupun withdraw. Ya, paling gampang kita masukkan ke CS1 saja gitu ya. Karena customer 1 di sini ganjil, maka dia saving, menabung. Pelayanannya selama 2 menit. Queue-nya di sini masih kosong ya. Masih kosong di sini. Ya, menit kedua. Customer 1 tadi waktu pelayanannya tinggal 1 menit, diupdate ya di sini. Ya. Untuk customer 2, customer 2 di sini maksudnya ya. Customer 2 datang. Karena CS2 itu masih kosong, tidak sibuk, maka customer 2 langsung dilayani oleh CS2. Ya, karena 2 ini adalah withdraw atau mengambil uang, maka pelayanannya 3 menit. Queue-nya di sini masih kosong. Menit ketiga, customer 1 sudah selesai dilayani, maka dia out. Customer 2, pelayanannya tinggal 2 menit. Customer 3 datang, customer service 1, CS1 kan sudah nganggur ya, tidak sibuk, maka customer 3 langsung dilayani CS1. Karena ini 3, maka dia ganjil. Kalau ganjil, maka menabung, maka 2 menit. Queue-nya juga masih kosong. Customer 4 datang. Ya, customer 3 pelayanannya masih sisa 1 menit. Customer 2 pelayanannya masih sisa 1 menit juga. Dua-duanya sama-sama sibuk. Maka customer 4 masuk ke queue. Masuk ke antrian di sini. Ya. Menit kelima. Customer 2 dan customer 3 selesai. Out dari CS1 dan CS2. Maka customer 4 tadi langsung dilayani. Boleh CS1, boleh CS2, terserah. Ya, tapi dia pelayanannya adalah withdraw, maka 3 menit. Customer 5 juga datang di menit kelima. Ya, karena ada CS-nya yang satu lagi yang kosong, maka dia langsung dilayani. Dan karena dia customer 5, maka dia saving, menabung 2 menit. Dan seterusnya. Gitu ya. Ingat baik-baik teman-teman, bahwa bank itu paling akhir menerima customer-nya adalah di menit ke-10. Tetapi kalian mengerjakan exercise-nya tidak selesai menulis hanya sampai menit ke-10. Tetapi kalian tetap lanjutkan sampai semua customer yang datang itu selesai dilayani. Ya nggak tahu selesainya di menit keberapa. Di menit ke-15, 20, bahkan atau 30 gitu ya. Yang pasti intinya adalah bank terakhir menerima customer di menit ke-10. Ya, setelah itu kalian tetap harus lanjutkan sampai semua customer selesai dilayani. Ya, seperti biasa teman-teman, kalian tuliskan di kertas, tulis tangan, kemudian ambil foto jawaban Anda, kemudian upload di ULS sebelum deadline. Ya, kalau ada lebih dari 1 foto, maka bisa dijadikan 1 folder gitu ya, kemudian di zip,
baru di-upload di ULS, ataupun kalian bisa masukkan di Word gitu ya, di satu buah file Word, kemudian baru di-upload di ULS untuk foto jawabannya di sini. Ya, oke teman-teman, sekian materi kita, penjelasan saya terkait dengan Q. Ya, semoga penjelasan saya ini dapat kalian terima dengan baik, dapat kalian pahami dengan baik. Ya, kalian bisa tonton berulang-ulang jika kalian belum memahami gitu ya, atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat gitu ya. Kalian bisa mengulang-ulangi video ini. Kemudian kalau kalian ada pertanyaan terkait dengan materi kita atau exercise kita, silahkan kalian tanyakan ke grup WhatsApp yang tersedia di sini ya, teman-teman. Oke, sekian teman-teman untuk video pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatannya, teman-teman. Selalu tetap semangat belajar, ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Ya, oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini.